Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan soal CPNS 2024 ya. Entar lagi udah bakal SKD nih di tanggal 16 Oktober. Jadi semoga teman-teman bisa makin semangat buat belajarnya ya. Nah, di part ini kita bakal fokus ke 4 hal, yaitu nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara ya. Makin kesini pasti makin bisa ngebedain ya soal-soal tentang 4 poin ini. Sebelumnya, aku juga mau ingetin buat teman-teman yang mau ikut bundling 3 TO SKD di Privat Alfaiz, teman-teman bisa langsung masuk ke webnya ini. Nanti bisa pakai kode bundling biar dapat 28.000 aja, itu pakai Reta 24, oke? Ada yang terbaru sih yang 10, 11, 12 ya, nanti bisa dicoba. Lalu kalau misalnya mau coba yang satuan dulu, bisa nih pakai kode Reta, nanti cuma 13.000 aja dari 25.000. Jadi lumayan banget ya. Oke, langsung aja nih kita masuk ke soal-soalnya. Mari kita bahas. Nomor 1. Pilar hukum suatu negara memainkan peran penting. Oke, berarti si pilar hukumnya ya punya peran penting. Peran penting dalam apa? Dalam menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat. Oke, jika hukum tidak ditegakkan, berarti si kondisinya itu kontra gitu ya dengan yang idealnya. Dengan adil, akibat yang mungkin terjadi pada lingkungan masyarakat. Berarti kata kuncinya adalah akibat apa sih yang ada di lingkungan masyarakat kalau misalnya hukum itu tidak ditegakkan dengan adil. Nah, ada kata kunci masyarakat juga ya. Berarti di sini kita cari yang berhubungan sama masyarakat. Yang A, kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Harusnya cari yang negatif ya. Berarti ini malah positif, enggak. Yang B, masyarakat akan hidup dengan bahagia dan tertib, enggak juga. Timbulnya ketidakadilan dan keresahan sosial, jelas ya. Karena kalau misalnya hukumnya tidak ditegakkan dengan adil, pasti ada yang namanya kesenjangan. Pembangunan ekonomi semakin lambat, tidak berpengaruh ya. Adanya kekecewaan besar pada masyarakat. Ini bisa jadi, cuma kalau misalnya kita bandingkan antara C sama E, yang paling mungkin terjadi dan berdampak langsung kepada masyarakat adalah ketidakadilan dan keresahan. Ya. Begitu guys, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sikap bela negara yang paling sesuai dengan menghadapi ancaman dari luar negeri. Oke, jadi kalau ada ancaman dari luar, eksternal, apa sih yang harus kita lakuin? Yang A, menjauhi segala bentuk hubungan internasional agar tetap aman. Kalau menjauhi segala bentuk, ini malah kita jadi terkungkung ya, berarti enggak. Yang B, menjalin hubungan dengan diplomasi negara lain. Nah, dengan diplomasi kita bisa membuka berbagai peluang dan aspek-aspek yang bisa kita tingkatkan ya di negara kita. Dan juga bisa memperkuat pertahanan nasional ini, benar berarti ya. Mengutamakan kepentingan pribadi jelas salah. Mengandalkan negara lain untuk mempertahankan keamanan. Ya, jangan dong ya. Jelas banget jawabannya yang B ya. Dan penjelasannya ini. Bela negara tidak hanya berarti kekuatan militer, tapi juga diplomasi yang baik dengan negara lain serta memperkuat pertahanan nasional agar siap menghadapi ancaman. Nice, aman ya, masih gampang ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Integritas sangat penting dalam kehidupan profesional karena, integritas ini berhubungan sama kejujuran dan kepatuhan. Berarti cari aja sih jawaban yang berhubungan sama jujur dan patuh, ada nggak? Oh iya, dampaknya banget ini adalah kepada kepercayaan orang. Kalau orang udah nggak jujur, itu pasti udah susah dipercaya. Tapi kalau orang yang berintegritas, orang jujur, itu bisa meningkatkan kepercayaannya. Berarti jelas banget yang C ya, menumbuhkan kepercayaan dan kredibilitas dari orang lain. Oke, jadi biasanya branding itu juga bakal positif ya kalau misalnya orangnya jujur. Nomor 4, contoh nyata dari integritas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi ya, kata kuncinya jujur, patuh, kalau misalnya punya janji ditepati janjinya. Oke, yang A, mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Enggak ya, ini malah negatif. Yang B, menepati janji dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan, jelas benar. Yang C, menghindari. Kalau misalnya udah negatif, udah berarti salah. Mengabaikan, udah pasti salah ya. Jelas banget yang B. Oke, mari kita lanjut. Nomor 5. Di tengah era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi hanya bersifat fisik, seperti serangan militer, tapi juga non-fisik, seperti ancaman ideologi, ekonomi, dan informasi. Dalam konteks ini, bentuk bela negara yang paling tepat dilakukan oleh warga negara. Oke,
Jadi bela negara apa yang berhubungan sama si non-fisik ya, yaitu ideologi, ekonomi, dan informasi. Oke. Yang A, menjadi sukarelawan militer. Nah, kalau udah militer berarti fisik, berarti enggak ya. Yang B, menjaga dan menyaring informasi. Nah, ini ada kata informasi ya. Di sini juga ada informasi. Yang diterima agar tidak menyebarkan hoax, ini benar. Yang C, mengutamakan kepentingan negara asing. Udah jelas salah ya. Yang D, mengabaikan ancaman ideologi. Dari tadi abai-abai terus ya. Masalah kalau abai itu kan berarti udah gak peduli ya. Berarti jelas banget yang B. Ini dia penjelasannya ya. Dalam era globalisasi, ancaman non-fisik seperti penyebaran hoaks dan propaganda dapat merusak stabilitas nasional. Oleh karena itu, bentuk bela negara yang tepat adalah menjaga dan menyaring informasi hoaks. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 6. Bela negara dalam konteks non-militer sangat penting untuk menghadapi ancaman yang tidak kasat mata, seperti degradasi moral. Degradasi itu penurunan ya, penurunan moral dan perpecahan sosial. Salah satu strategi bela negara dalam menghadapi ancaman ini. Oke. Berarti yang berhubungan sama si penurunan degradasi moral ya. Yang A, meningkatkan pertahanan militer. Ini jelas ini fisik ya. Yang B, membangun solidaritas dan kesadaran sosial melalui pendidikan karakter. Jelas ini benar ya. Kenapa? Karena kalau misalnya yang berhubungan sama moral itu memang harus dibenerin dulu si sikap dan perilakunya ya gitu ya, dengan pendidikan karakter dan penanaman nilai Pancasila. Yang C, membatasi interaksi dengan negara lain. Jelas salah. Yang D, menggunakan teknologi asing sepenuhnya. Ini juga salah ya. Berarti jelas jawabannya yang B. Penjelasannya ini. Ancaman terhadap moral dan persatuan sosial dapat diatasi melalui pendidikan karakter ya, yaitu penanaman nilai-nilai Pancasila. Oke, nomor 7. Ketika menghadapi ancaman cyber, ancaman di internet gitu ya, yang semakin kompleks, pemerintah memperkuat pertahanan digital melalui kebijakan dan regulasi. Namun, keberhasilan dari kebijakan ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tapi juga pada partisipasi masyarakat. Apa peran masyarakat dalam bela negara dengan ancaman cyber ini? Ini soalnya hot banget ya, dan update banget nih, sesuai dengan perkembangan terkini. Kan kemarin ada berita kayak dibobol sama hacker gitu ya. Nah, ini salah satu contoh soalnya kayak gini. Yang A, mengabaikan keamanan informasi pribadi dan sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab pada pemerintah. Jelas salah ya, karena kan di sini peran masyarakat ya. Aktif melaporkan serangan cyber, menjaga keamanan data pribadi dan meningkatkan literasi digital. Benar ya. Menutup akses internet untuk menghindari potensi serangan cyber. Salah. Mengandalkan pihak asing juga salah ya. Jadi jelas banget yang B. Ini dia penjelasannya. Jadi pokoknya kalau ada ancaman cyber, perannya itu menjaga keamanan data pribadi. Terus kalau misalnya yang berhubungan sama handphone kita, berarti mengaktifkan authentication two factor. Oke? Nomor 8. Manusia masa depan yang siap menghadapi tantangan globalisasi harus mempunyai persyaratan kualitas dan kemampuan berikut, kecuali berarti yang bukan ya. Oke, yang A, tertarik dan siap belajar seumur hidup. Jelas iya. Karena ilmu itu berkembang secara dinamis, maka kita harus belajar seumur hidup. Memiliki kemampuan berpikir kreatif dan analitis. Jelas benar. Memiliki kemampuan bekerja individual dan bekerja dalam tim yang baik. Iya, benar. Jadi kalau misalnya secara individualnya bagus, teamworknya bagus, itu juga kepake gitu ya di dunia saat ini. Mampu berpartisipasi dalam inovasi dan menjadi kreatif. Benar. Berarti jelas yang E ya. Mempunyai jiwa individualistik dan liberalistik. Individualistik itu kalau semua kondisi dia individual itu sulit gitu ya untuk mengembangkan diri. Liberalistik juga kalau misalnya terlalu bebas, apa yang dia inginkan gitu ya harus selalu diikuti, dan paham-paham kebebasan itu melekat. Sedangkan di Indonesia itu tidak menganut paham liberalistik, itu akan susah gitu ya untuk menghadapi tantangan globalisasi ya. Oke, nomor 9. Ini tentang lembaga negara. Di Indonesia, lembaga negara memiliki fungsi yang beragam dalam menjalankan sistem pemerintahan. Salah satu fungsinya adalah check and balance antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam konteks ini, bagaimana cara MK menjalankan perannya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif? Oke, berarti fokusnya ke apa sih yang MK lakuin biar si check and balance-nya itu tetap ada gitu ya. Nah, ini langsung aja ya aku bahas. Jadi jawabannya itu adalah salah satu fungsi MK itu yang C. Menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara dan menguji undang-undang terhadap undang-undang. Jadi nanti teman-teman pelajari lagi fungsi dari lembaga negara. Karena tahun lalu saya ingat banget itu keluar lumayan banyak ya, ada 3-4 soal tentang lembaga negara. Jadi harus paham dan hafal ya tentang fungsi-fungsi lembaga negara. Oke?
Oke, the last one. Lembaga negara non-struktural yang dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang tidak dapat dijalankan oleh lembaga struktural, salah satunya adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam konteks sistem ketatanegaraan, mengapa KPK diciptakan sebagai lembaga yang independen, terpisah dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Oke, kenapa KPK independen? Yang A, untuk memastikan KPK hanya bekerja di bawah pengawasan Presiden. Yang B, agar KPK bekerja secara objektif tanpa tekanan dari lembaga lainnya. Ini benar ya, harus objektif ya. Yang C, karena KPK hanya menangani kasus korupsi di lembaga yudikatif. Enggak juga. Yang D, supaya KPK memiliki kewenangan yang lebih besar dari lembaga lainnya. Enggak juga ya. Jadi kuncinya adalah harus objektif. Kalau misalnya ada dependent, ketergantungan dari pihak lain, dianya nggak akan kerja secara maksimal. Dia nggak bisa memberantas korupsi tersebut ya. Makanya kenapa harus objektif. Oke, nah itu dia 10 soalnya. Ini ada PR, silakan dikerjakan ya, nomor 1-2. Silakan nanti jawabannya kirim di kolom komentar. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget nih. Kira-kira selanjutnya video yang mau aku bahas itu TIU, TWK, atau TKP. Oke, jangan lupa pakai TO-nya Alfaiz, boleh bundling pakai kode RETA24, atau bisa satuan pakai kode RETA. Gitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.